Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulandari Bata dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 ingin memaparkan peta konsep yaitu kesulitan membaca. Yang dimana di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, perkembangan kemampuan membaca anak usia dini. Kemudian yang kedua, faktor-faktor penyebab kesulitan membaca yang ada pada anak usia dini. Kemudian yang ketiga, disleksia dan kesulitan membaca pada anak usia dini. Yang keempat, penanggulangan kesulitan membaca pada anak usia dini. Nah, perkembangan kemampuan membaca anak usia dini di sini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama, peranan sensomotor dan kognitif dalam kemampuan membaca. Di sini juga ada poinnya juga dalam peranan sensomotor dan kognitif dalam kemampuan membaca, yang dimana pertama proses sensomotor, yang kedua berpikir logis. Nah, poin yang kedua yaitu kemampuan berbahasa lisan dan perkembangan kemampuan membaca anak. Kemudian yang ketiga, tahap-tahap perkembangan kemampuan membaca dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, tahap ketertarikan terhadap buku. Kemudian yang kedua, tahap pengembangan kesiapan membaca. Yang C atau ketiga, tahap membaca permulaan. Yang D, tahap pengembangan keterampilan membaca. Yang E, tahap perluasan keterampilan membaca. Yang terakhir, tahap penghalusan keterampilan membaca. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor penyebab kesulitan membaca. Dalam pembahasan faktor-faktor penyebab kesulitan membaca di sini ada 4 poin. Nah, yang poin yang pertama, faktor fisik. Kemudian yang kedua, faktor psikologis. Kemudian yang ketiga, faktor sosioekonomi. Yang keempat, faktor penyelenggaraan pendidikan yang kurang tepat. Nah, pembahasan yang ketiga dalam kesulitan membaca yaitu disleksia dan kesulitan membaca pada anak. Nah, yang pertama, karakteristik disleksia dan kesulitan membaca. Kemudian yang kedua, identifikasi disleksia. Yang ketiga atau yang terakhir, pengaruh negatif disleksia. Kemudian pembahasan yang keempat dalam kesulitan membaca, penanggulangan kesulitan membaca pada anak. Yang pertama, strategi peningkatan pengenalan kata dan membaca lancar, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama, phonics method. Yang kedua, basal readers. Yang ketiga, program membaca dengan metode DISTAR. Yang kedua, program membaca khusus kelas remedial, yang dibagi menjadi 4. Vernal Technique, kemudian B, metode Gillingham dan Stillman, kemudian metode Haig atau Kirkir. Yang D, neurological impairs. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang terakhir pada penanggulangan kesulitan membaca pada anak, peningkatan kemampuan pemahaman isi bacaan. Nah, yang di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan buku dongeng atau cerita. Kemudian strategi pengalaman bahasa. Yang C atau yang ketiga, strategi kognitif. Yang terakhir, strategi KWL. Nah, baiklah, itulah peta konsep yang saya paparkan dalam kesulitan membaca. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Yulandari Bata, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4, ingin mempresentasikan peta konsep yaitu kesulitan menulis. Nah, yang dimana peta konsep di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, hakikat menulis. Kemudian yang kedua, kesulitan menulis. Yang ketiga, jenis masalah menulis. Yang keempat, penanggulangan kesulitan menulis. Nah, pembahasan hakikat menulis di sini menulis dengan tangan. Nah, yang pertama itu perkembangan kemampuan menulis tulisan tangan. Nah, misalnya tahap mencoret pada anak usia 2 sampai 5 atau 3 tahun. Kemudian yang kedua, kesulitan menulis
tulisan tangan di sini. Misalnya dalam bidang motorik halus anak menyebabkan anak dapat menulis dengan benar huruf-huruf yang ditulisnya tidak jelas. Nah, pembahasan yang kedua itu kesulitan menulis terjadi pada anak yang berkelainan tunagrahita. Nah, yang jenis masalah menulis di sini ada 10 poin. Yang pertama itu terlalu lambat, kemudian yang kedua salah arah dalam penulisan huruf dan angka, kemudian yang ketiga terlalu miring, kemudian yang keempat jarak antara huruf tidak konsisten, yang kelima tulisan kotor, yang keenam tidak tepat dalam mengikuti horizontal, yang ketujuh bentuk huruf atau angka tidak terbaca, kemudian yang ke-8 tekanan pensil tidak tepat, yang ke-9 ukuran tulisan terlalu besar atau kecil, yang 10 atau yang terakhir bentuk terbalik. Kemudian penanggulangan kesulitan menulis. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, memberikan kesempatan pada anak untuk menemukan karakteristik huruf. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan berbasis persepsi menyeluruh. Yang terakhir, memperhatikan cara anak menulis seperti cara memegang pensil dan posisi duduk. Baiklah, itulah peta konsep dari kesulitan menulis. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.